Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat malam sahabat damai dimanapun kalian berada. Terkhusus yang sudah hadir di studio Jalan Ambon nomor 25, meskipun hanya beberapa orang ya, karena terhambat oleh hujan di kota Bandung. Tapi kami mengapresiasi sekali atas kehadiran teman-teman yang udah hadir pada hari ini. Boleh berikan tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kali ini kembali lagi bersama saya, Ninis, yang akan ditemani oleh Fazia, atau biasanya saya panggilnya Kang Zia ya. Halo Kang Zia. Halo, halo. Suaranya masih belum terdengar, Kang. Halo, selamat berhujan ria. Terima kasih Mas Suda, terima kasih Kang Fani sudah bergabung. Oke. Nah, hari ini ada webinar moderasi beragama yang ke-12 di Halakoh Damai ke-73 ya, Kang Zia ya. Nah, pada webinar kali ini kita akan membicarakan terkait dialog for change with honest conversational card bersama para narasumber yang tadi udah di-spill ya, ada Mas Huda dan juga ada nih. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan cuap-cuap bersama para narasumber, kita dengarkan dulu satu buah lagu dari Bandung Musik Konsil bersama Kang Lutfi. Gimana Kang Lutfi? Apakah aman? Oke, ini masih persiapan ya. Bagi teman-teman yang mau komentar nanti atau salam-salam, boleh ya dikirimkan komentarnya di kolom chat. Atau mungkin ada pertanyaan juga boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mudah-mudahan tidak mengganggu malamnya ya di hujan ini. Mudah-mudahan tidak merusak mood juga ya.
Oh, hai, selamat malam teman-teman. Terima kasih Ninis, Kang Zia, dan teman-teman dari Halaka Damai yang memang sudah selalu konsisten ya ngundang saya gitu ya. Dan malam ini ya lagi hujan, tapi semoga teman-teman juga masih terus ada antusiasnya gitu ya untuk join di Halaka Damai sekarang. Eh, Malam juga Mas Suda masih kepental ya. Oh oke, nggak apa-apa. Dia sudah kasih instruksi kata dia. Jadi kenalan dulu, nama saya Fani, panggil aja Fani ya. Saya koordinator regional untuk Sekolah Damai Indonesia. Sekolah Damai Indonesia itu apa? Satu komunitas yang memang dilatar belakangi dengan diskusi untuk diskusi perdamaian, tapi basis kita adalah perspektif hak asasi manusia. Nah, biasanya kami menyelenggarakan kelas rutin, dan kelas rutin itu setiap hari Sabtu, dan setiap bulannya itu tematik. Jadi kita bicarain tentang agama, lalu di bulan kedua kami bicara tentang gender dan seksualitas, di bulan ketiga kami bicara tentang politik dan demokrasi. Biasanya kalau misalnya kami masih punya slot waktu, maka di bulan keempat kami akan bicara juga tentang teman-teman minoritas lainnya yang suaranya kurang direpresentasi oleh publik atau bahkan oleh bagian dari pemerintah. Kami sudah berjalan dari 2018 khususnya untuk di Bandung. Uh, Hingga sekarang keanggotaan aktif itu ada sekitar 49 orang. Dan kami sekarang sedang melaksanakan satu kelas yang kami rancang untuk bicara tentang media. Media dan dampaknya untuk perubahan sosial dan advokasi. Kami sekarang sudah sampai ke tema ketiga, yaitu bicara tentang media dan perempuan. Apalagi kemarin-kemarin kita juga terhubung dengan peringatan Hari Perempuan Internasional. Gitu. Begitu. Ya. Sudah. Apakah sudah terdengar? Terdengar nggak suara kuning? Oke. Oh ya, aku belum unmute. Ya, sekarang kita undang Mas Suda untuk perkenalan. Mas Suda ini dari mana? Sekarang aktif di mana aja? Terus juga kan ini dari Trust Building program. Apa sih gitu? Dan ini juga logonya kayaknya sama dengan Initiative of Change Indonesia. Ada hubungan apa sih? Apa hubungan gelap? Gitu ya, atau hubungan apa? Oke, silahkan Mas Suda. Oke. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda. Bisa dipanggil Miftah atau Huda. Saya sehari-hari atau sekarang menjadi manajer program untuk program Trust Building. Tahun ini kita akan fokus di Kota Bandung dan Jakarta. 2 tahun lalu kita roadshow ke Makassar, ke Jogja, Jakarta, dan Bandung. Dan tahun ini kita akan memperkuat tim atau memperkuat program kita di 2 kota, yakni Bandung dan Jakarta. Fokus kita adalah membangun trust building, membangun trust di antara kelompok masyarakat, terutama di kalangan anak muda. Fokus kita untuk menciptakan ruang perjumpaan yang aman dan menyenangkan, reflektif dan kreatif gitu ya, untuk dialog lintas iman dan dialog lintas budaya gitu. Untuk tagline kita, Heal the Past and Hope for the Future. Program kita kita fokus untuk kelukaan-kelukaan yang kita miliki sebagai individu dan juga melihat luka masa lalu, terutama untuk kelompok Muslim dan Kristen. Walaupun banyak intersectional identity ya, misalnya di beberapa kota kita dari Indonesia Timur gitu ya, dan di Bandung dan di Jakarta pun nanti kita akan fokus untuk engage atau mengundang teman-teman Muslim Kristen
tapi juga teman-teman yang berasal dari Indonesia Timur gitu ya. Dalam hal ini mungkin fokus kita adalah teman-teman dari Papua gitu. Di mana kita banyak sekali sebagai warga bangsa Indonesia, kita punya sejarah yang memilukan gitu ya, di antara Indonesia, walaupun Papua juga Indonesia ya, tapi Indonesia dan teman-teman Papua yang tinggal atau yang belajar di Pulau Jawa, terutama di Bandung dan di Jakarta. Gitu. Demikian, ini terima kasih. Oke, terima kasih Mas Suda atas pemaparannya. Tadi ini mungkin berbeda gitu ya, Skodi dengan task building, tapi memang ada irisan yang sama gitu ya, terkait dengan kaum-kaum yang termarginalkan gitu ya, kaum gitu ya, orang-orang gitu ya, masyarakat yang termarginalkan gitu, orang-orang yang memerlukan bantuan hukum, mungkin juga trauma gitu ya, trauma healing dan lain sebagainya. Nah, kita nggak mau berlama-lama lagi. Mas Suda, apakah PowerPoint-nya aman? PowerPoint-nya? Belum, berarti Belum. dia dulu. Oke. Oke, Fani dulu ya, nggak apa-apa ya. Meskipun tadinya pengennya Mas Suda dulu, gitu. Karena yang menginisiasi gitu ya. Inisiatif dong namanya juga ya. Tadi Mas Suda gitu, tapi nggak apa-apa. Nah, sedikit spill gitu ya. Tadi kan ada Hanes Conversational Card gitu ya. Nah, salah satu kontributornya adalah Fani gitu. Apa sih yang dibahas oleh Fani di kartu itu gitu ya. Terus juga kenapa sih memilih itu? Nah, kita langsung aja undang Fani untuk join. Halo Fani, mic-nya udah unmute? Sudah. Oke, sambil Fani ngejelasin, aku akan share screen PowerPoint-nya ya. Silakan Fani. Oke. Ya, jadi waktu itu saya dikontak oleh Mas Huda terkait untuk kita sama-sama meramu satu program berupa board game ya. Sebetulnya saya dulu sedikit punya trauma dengan board game karena saya selalu kalah ya. Itu traumanya berkepanjangan sampai sekarang, tapi ketika Mas Huda cerita bahwa kita akan menyusun satu bentuk board game dengan topik yaitu ngobrol yuk. Nah, jadi ngobrol yuk itu bagaimana kita sama-sama berbagi topik-topik, tentunya topik-topik yang teman-teman muda juga biasanya minati. Itu berdasarkan observasi kita juga ya Mas Huda ya. Banyak yang diambil dan kebetulan saya ditunjuk untuk meramu topik demokrasi dan masyarakat sipil. Alasannya kenapa saya lebih terdalam tentang masalah demokrasi dan masyarakat sipil. Terutama kalau misalnya kita selalu mengaitkan dengan bonus demografi. Bonus demografi itu kan katanya penuh dengan orang-orang muda yang sangat potensial. Tapi saya sering mendengar bahwa bonus demografi ini selalu dikaitkan dengan keberadaan mereka untuk mencari pekerjaan, menjadi human capital untuk memproduksi sesuatu sehingga menghasilkan sesuatu secara keuangan dan bisa membantu keuangan negara secara tidak langsung dari situ. Tidak ada yang salah dengan itu ya, karena apa sih kita juga melihat bahwa teman-teman muda itu dengan usahanya terlihat produktif kan dimanapun mereka berada. Akan tetapi kita jangan sampai lupa bahwa mereka itu sebetulnya bukan cuma dijadikan budak produksi gitu ya, tapi kita juga harus melihat kapasitas mereka secara personal, secara kemampuan, lalu kapasitas mereka dalam bagaimana mereka menyuarakan isu-isu yang mereka pahami ya, dan paham juga tentang konteks sosial yang sedang mereka hadapi juga. Jadi di sini salah satu fungsinya adalah kita sama-sama merangkul teman-teman muda di sini. Semoga sih sebetulnya tujuan dari pembuatan kartu ini akan berdampak panjang ya, tidak hanya satu proyek selesai, karena ini bisa dimainkan oleh banyak teman-teman muda kapanpun, setiap waktu, ya.
dengan dipandu dengan uh, fasilitator gitu ya di sini, interestnya juga sudah pegang gadget, pegang gawai ya, maka mereka memiliki kemampuan untuk mendapatkan informasi secara mudah ya. Dengan hal seperti itu kita melihat bahwa wah, teman-teman punya banyak informasi yang cukup banyak ya, mengakses juga secara mudah. Nah, tapi dengan semua kemudahan itu apakah bisa membentuk mereka menjadi bagian masyarakat sipil yang peduli dengan keadaan sosial, peduli dengan keadaan di sekitar, atau cukup tahu dan sudah selesai? Pilihannya kan cukup tahu selesai atau tahu tapi ingin melakukan sesuatu. Itu merupakan bentuk dari ya. Kami saat bicara demokrasi itu selalu ngomonginnya tentang masalah politik ya. Kita juga harus paham juga bahwa apapun yang kita lakukan ya, mulai dari mengungkapkan pendapat kita, berpikir apa yang akan kita lakukan, lalu menyuarakannya, lalu bahkan berdiskusi antar dua orang pun itu sudah merupakan bagian kecil dari hal yang disebut demokrasi itu. Ya, nah kalau misalnya kita melihat di slideshow untuk share screen-nya ya, ini, oke, terima kasih. Bahwa dengan adanya kita menggodok kartu ngobrol yuk ini, kita bertujuan untuk bagaimana kita ingin mengaktifasi kesempatan teman-teman untuk bisa bertukar pendapat, ya, bertukar pendapatnya dengan pikiran yang sangat terbuka. Karena apa maksudnya dengan terbuka di sini adalah kita sama-sama bisa menyaring informasi secara jelas, utuh, tanpa dipotong, dan mereduksi potensi konflik, karena kan beda informasi kadang-kadang orang suka emosian gitu kan. Dengan adanya kita berpikir secara terbuka, berarti berusaha juga untuk menyelami pendapat orang lain, informasi yang orang lain berikan, terlepas dari informasi itu nanti salah atau benar, karena kan itu fungsinya diskusi nanti ya. Lalu ini juga kita kami di sini tim ingin mendorong teman-teman muda untuk tidak anti ya sama kata demokrasi, karena saya melihat ada beberapa teman-teman muda yang anti dengan isu politik, isu demokrasi, karena mungkin mereka sudah jengah ya melihat kondisi saat ini. Lihat para politisi bertengkar untuk membela kepentingannya mereka, tapi mereka lupa bahwa ada loh banyak masyarakat yang perlu diurus gitu ya. Ataupun kita melihat bahwa ada beberapa kebijakan atau peraturan dari pemerintah yang mungkin kurang memihak kepada masyarakat. Itu nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Nah, jadi kami juga ingin membuka mata hati teman-teman juga bahwa sebetulnya demokrasi itu bukan hal yang negatif, ya. Karena kita melihat juga bahwa teman-teman muda itu merupakan bagian dari masyarakat sipil, itu yang penting. Ya, lalu kami juga berusaha untuk menantang nih dengan kartu ini gitu ya. Teman-teman bisa bersuara lebih jauh atau bahkan bisa bertintang lebih jauh dengan kaidah-kaidah demokrasi gitu. Panjang ya penjelasannya. Oke. Nah, ini sedikit aja ya. Kami mengupas balik tentang apa sih yang kita sebut dengan demokrasi gitu ya. Saya pikir teman-teman juga pasti sudah paham ya. Ada yang sudah dapat istilah tentang demokrasi itu bahkan di sekolah, kampus gitu. Kami di sini melihat bahwa demokrasi ini merupakan salah satu titik yang paling penting, yang justru sangat penting untuk dimiliki oleh masyarakat sipil. Karena apa? Berhubungan dengan suara, hubungan dengan kepentingan. Suara, kepentingan, dan apapun yang dimiliki oleh masyarakat itu nanti akan direpresentasikan oleh perwakilan
Yang kita sebut perwakilan di sini adalah orang-orang yang duduk di pemerintahan. Kalau misalnya kita melihat secara sistem, ya, bahwa pemerintahan yang sistemnya demokratis itu adalah pemerintahan yang memang diatur oleh rakyat karena di situ ada embanan atau tugas yang memang harus dipikul oleh wakil rakyat untuk menyuarakan apa sih sebetulnya kepentingan masyarakat yang sebenarnya. Idealnya seperti itu ya. Idealnya seperti itu, berasal dari kata demos yaitu orang dan kratos itu artinya aturan yang pada akhirnya ditranslasikan menjadi satu sistem politik. Bahkan menurut satu ahli yang namanya Bapak Kunchoro Purbo Pranoto, ya, mantan rektor dari Universitas Surabaya, demokrasi itu adalah satu bentuk sistem yang mendorong rakyat untuk turut berpartisipasi, ya, secara aktif dalam pemerintahan negara. Idealnya seperti itu. Dalam pelaksanaannya, pelaksanaan demokrasi dalam satu pemerintahan itu kadang naik turun, kadang-kadang tergantung juga siapa yang pegang gitu ya, yang berada di dalam tampuk pemerintahan. Karena suka atau tidak, politik pun juga diartikan sebagai bagaimana usaha untuk meraih satu kepentingan tertentu dan diperjuangkan. Nah, irisannya dengan demokrasi adalah bagaimana kepentingan masyarakat justru bisa jauh diutamakan ketimbang kepentingan politik biasa yang memang dikuasai oleh beberapa kelompok tertentu, misalnya seperti itu. Oke. Lalu kalau misalnya teman-teman muda bilang, ya demokrasi sih gitu-gitu aja, politik gitu-gitu aja, semuanya serba stagnan. Bahwa ada saya, ada Mas Huda, ada teman-teman yang hadir di sini, dan kita semua bentuk satu acara seperti ini kan merupakan salah satu bentuk demokrasi juga. Karena apa? Ada satu yang dijamin dari sistem demokrasi, yaitu pelaksanaan hak asasi manusia. Kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi itu merupakan bagian dari hak asasi manusia yang sebetulnya dijamin oleh sistem demokrasi itu sendiri. Mungkin ada juga nanti yang ada yang mendebat bahwa nggak cuma di sistem demokrasi kok gitu, tapi mungkin ada juga waktu kayak misalnya sistem yang sifat kerajaan atau bahkan even komunis gitu pun juga mungkin ada juga lapisan orang bersuara, tapi itu kan kadang-kadang kembali pada orang-orang yang memegang di tampuk pemerintahan. Kayak misalnya sekarang ada tidak sih yang benar-benar murni komunis gitu, yang berada di satu pundak pemerintahannya saja gitu, bahwa semua keputusan berasal dari pemerintah, tidak mendengar rakyat. Semua kan sifatnya cair ya sekarang ya. Atau bahkan ada juga yang mengaku demokrasi, tapi ternyata mereka tidak mendengarkan suara masyarakat gitu kan. Ibaratnya ada yang kayak begitu. Jadi ini sangat tergantung dengan apa sih willingness atau keinginan dari bagian pemerintah untuk mendengar atau tidak. Itu intinya. Kayak kembali lagi ke sini bahwa salah satu apa sih beberapa benefit atau keuntungan dari sistem demokrasi juga adalah bahwa kita melihat, sekali lagi kita menekankan kepada generasi muda ya. Generasi muda ini dalam sistem demokrasi mereka sebetulnya memiliki potensi yang sangat besar untuk dirangkul dalam pemerintahan ya. Tadi saya kaitkan dengan bonus demografi. Ya udah, yuk bonus demografinya jangan cuma bergantung sama gimana teman-teman muda bisa menggerakkan ekonomi ya, gimana mereka bisa bekerja dan segala macam, tapi di domisi politik yang memang dominannya itu orang-orang yang sudah cukup berumur ya. Tidak termasuk saya. Oke. Pura-pura nggak dengar deh. Makasih kan ya. Jadi, kita juga harus bisa melihat bahwa sistem demokrasi ini harusnya bisa merangkul teman-teman muda secara cukup dominan juga gitu ya di dalam level politik dan pemerintahan. Karena saya yakin mereka bisa memiliki potensi dan suara yang jauh lebih progresif ibaratnya gitu ya. Nah, memang sih salah satu tantangannya adalah ketika satu sistem politik sudah didominasi cukup lama oleh orang-orang yang sudah berumur dan tua, katakanlah mereka selalu dibilangnya
berpengalaman, tapi mereka menutup akses untuk teman-teman muda masuk ke politik. Mungkin iya dibukakan akses, tapi bisa jadi mereka tidak akan duduk di posisi-posisi yang sangat sentral dalam politik dan pemerintahan, atau pada ujung-ujungnya cuma dijadikan penarik suara saja gitu untuk kepentingan politik. Nah, banyak sih apatisme teman-teman muda yang memang pada akhirnya berhenti sampai di situ ketika bicara tentang politik dan demokrasi. Kadang-kadang suka bilang capek dengan pemilu, kita nyoblos tapi ternyata kepentingan kita tidak direpresentasikan gitu dengan apa sih yang harusnya menjadi tanggung jawab wakil rakyat di sini. Tapi teman-teman muda jangan khawatir bahwa kita akan selalu punya pemikiran positif tentang demokrasi, bahwa toh dengan hal seperti ini demokrasi sudah menjamin kita-kita semua gitu untuk bersuara. Ini juga salah satu media untuk bersuara juga kan. Jadi saya tidak memaksakan teman-teman muda harus percaya bahwa sistem demokrasi itu adalah mungkin yang terbaik, ya. Karena mungkin teman-teman muda juga pasti akan belajar juga dengan sendirinya sistem apa yang terbaik buat mereka, gitu ya. Tapi apa sih? Ini kan salah satu bentuk dari bagaimana cara kita menyuarakan bahwa demokrasi itu merupakan satu bentuk positif yang dapat diterima oleh teman-teman muda untuk ke depannya. Dan lewat kartu ini kita berproses gitu ya. Oke, slide berikutnya. Oke. Kalau misalnya saya ingat-ingat gimana kita berproses untuk menentukan topik, ya. Lalu diundang meeting berapa kali, ingat nggak? Kan ini juga ikut ya. Udah gitu diundangnya oleh Bos Huda ya. Saya selalu menjadi Bos Huda ya. Oke. Ya. Karena sebetulnya dia otoriter. Enggak bohongan. Iya. Apa sih dinamika kami dalam memproses kartu ini bukan perkara mudah ya. Jadi bukan berarti ketika kami menguasai satu topik maka itu selesai. Enggak, karena kami juga harus sama-sama menyesuaikan ya. Bagaimana topik-topik ini pada akhirnya bisa saling terkait satu sama lain ya. Bagaimana pada akhirnya kartu ini bisa menyatukan pemikiran-pemikiran dan suara teman-teman muda sehingga teman-teman muda itu bisa terbiasa dengan lintas isu, tapi setiap lintas isu itu akan ada irisannya satu sama lain. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang demokrasi dan masyarakat sipil, lalu misalnya kelompok lain atau tim lain bicara tentang masalah keberagaman, nggak mungkin kan kita memisahkan itu secara saklek ya. Bahwa ya udah urusan gue urusan demokrasi, urusan lu adalah urusan keberagaman gitu. Enggak. Jadi intersection atau misalnya lintas isu ini yang benar-benar kami butuhkan, dan untuk meramu semua ini menjadi salah satu bentuk kartu seperti ini prosesnya luar biasa ya. Mulai dari diskusi, buka banyak referensi ya. Bahkan mencari pendapat dari tokoh pun itu juga bisa jadi rame gitu ya, karena misalnya saya lupa akan satu tokoh gitu kan, ternyata mungkin tokoh ini tidak bicara tentang pendapat apa yang saya tuliskan di kartu, itu bisa di challenge sama Mas Huda misalnya ya. Tapi itu juga merupakan masukan bagi saya juga bahwa saya ditantang untuk mencari hal yang benar-benar sesuai kebutuhannya untuk teman-teman muda, terutama ketika kita menyempit isunya terhadap demokrasi dan masyarakat sipil. Nah, kalau di sini saya nulis agak panjang nih di slide ya tentang relasi kartu ngobrol yuk dengan teman muda itu sebetulnya apa gitu ya. Nah, bagaimana kartu ini menyimpan banyak pendapat, banyak pertanyaan, dan didukung oleh pendapat dari tokoh-tokoh yang memang kalau untuk saya bergeraknya di bidang demokrasi dan masyarakat sipil ya. Di dalam kartu ini saya pegangnya satu kartu, tapi sebetulnya pertanyaan tentang demokrasi dan masyarakat sipil itu banyak ya. Kita bicara tentang bagaimana mendorong teman-teman untuk melihat contohnya ya,
Contohnya saya menuliskan di aksi karena ini mengandung unsur refleksi, unsur aksi, dan sebelumnya pendapat dari tokoh yang memang bergelut di bidang demokrasi dan masyarakat sipil. Ya, jadi tokohnya bilang A, nanti refleksinya B, atau misalnya refleksinya yang berhubungan dengan pendapat si tokoh tersebut, lalu aksinya adalah bisa macam-macam. Pokoknya selama itu masih relevan gitu ya. Contohnya saya bacakan di sini ya. Ini tulisannya, my God, umur ya. Jadi terima kasih Sis Gera, ya ampun ya, Anda mengafirmasi pilihan. Udah. Oke. Jadi demokrasi ini pada dasarnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Semakin baik kualitas sumber daya manusia, semakin terbuka untuk menyebarluaskan dan apa ini ya? Dan mempraktekkan gagasan demokrasi. Ini pendapat dari B.J. Habibie. Maaf ya kalau terbata-bata, soalnya tulisannya begini. Ya, oke. Terus refleksinya dari saya adalah pernah nggak sih teman-teman muda atau kalian di sini ya ditertawakan atau justru diremehkan ketika bertanya atau mengungkapkan pendapat di kelas, sekolah, atau di kampus ya. Lalu kami menantang teman-teman nih untuk aksinya gitu. Aksinya adalah coba deh temuin gitu ya hal-hal yang memang kalian anggap membatasi kebebasan bertanya dan bersuara di ruang kelas, sekolah maupun kampus. Seperti itu relasinya ya. Lalu untuk beberapa topik saya juga di sini ceritakan bagaimana kartu ini misalnya sebisa mungkin ingin membuat teman-teman itu menjadi netral. Netral dalam arti begini ya, tidak berpihak terhadap satu kelompok. Jadi netral di sini juga akan menantang kemampuan teman-teman untuk mendengar satu sama lain secara objektif tanpa melihat bahwa kalau misalnya saya lagi marahan sama Ninis misalnya gitu ya. Ninis bilang apa tentang demokrasi dan masyarakat sipil, terus tiba-tiba saya jadi nggak suka gitu. Nggak, saya nggak suka gitu. Karena saya marah sama Ninis, ya nggak gitu. Bagaimana dalam kondisi apapun kita ditantang untuk terus menjadi netral di sini ya. Tapi netral dalam arti positif gitu ya. Karena ada juga netral yang diterjemahkan secara negatif dalam arti ya udah saya memang netral, tapi ya udah saya nggak mau ngapa-ngapain, terserah saya gitu kan. Tapi netral di sini artinya kita memberikan ruang bagi diri kita sendiri untuk saling mendengarkan dan berikan ruang bagi orang lain untuk mengungkapkan apa yang mereka tahu. Lalu ada di salah satu kartu juga, saya mengajak teman-teman untuk mempertanyakan peraturan pemerintah yang kira-kira ada nggak sih urgensinya buat masyarakat atau tidak gitu ya. Kenapa bagi saya penting untuk menanyakan hal tersebut? Jadi bukan berarti kita sudah tahu ada peraturan pemerintah, ada undang-undang, ada peraturan yang jauh lebih kecil skala daerah gitu ya. Bukan berarti kita terima begitu saja. Kan kita juga mesti mampu juga untuk melihat ini benar nggak sih berelasi dengan kepentingan masyarakat atau misalnya undang aturan hanya dibuat untuk goal saja gitu ya. Goal dalam arti ya udah yang penting ada gitu kan. Yang penting kerjaan kami sebagai misalnya nih sebagai wakil rakyat sudah selesai karena sudah ada produk undang-undang ini. Tapi masyarakat sebetulnya juga ditantang. Ini benar nggak sih merepresentasi suara kami sebagai bagian dari masyarakat itu, ya. Lalu dalam topik demokrasi dan masyarakat sipil, saya juga menantang teman-teman untuk masalah korupsi. Ingat loh, korupsi itu bukan cuma masalah bagaimana kita uang, ya, tapi bagaimana secara pribadi kita melihat kayak misalnya contoh yang paling mudah janjian sama orang aja. Ngomongin masalah telat, ya, tidak berkabar atau apa, itu sebetulnya sudah salah satu bentuk korup juga gitu kan. Karena kita melakukan sesuatu seenaknya kita gitu ibaratnya. Apa mengkonfirmasi sama orang yang bersangkutan ya.
Eh, korupsi ya banyak hal sih ya sebenarnya. Eh, kan kalau misalnya kita melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan orang lain, tapi ternyata hal yang kita lakukan berdampak sama orang tersebut, itu juga bagian dari corrupt system juga gitu kan. Karena di situ jelas hanya kepentingan tertentu saja yang diperhatikan tanpa melihat yang lainnya gitu. Lalu ini dia nih. Teman-teman pernah nggak lihat acara aksi Kamisan? Acara Kamisan yang selalu diselenggarakan di depan gedung-gedung pemerintahan. Mungkin teman-teman ada yang suka lihat setiap hari Kamis jam sore, ada yang suka bawa payung hitam, ya. Apa? Hah? Ada? Hah? Bukan, bukan. Acaranya Kamisan. Jadi maksudnya setiap hari Kamis. Makanya saya confirm dulu, ini adat beneran adat custom kan? Nggak, bukan. Ya, jadi ini adalah satu bentuk kebebasan bersuara dan berekspresi ketika mereka ingin mempertanyakan upaya-upaya pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus hak asasi manusia. Ya, kayak misalnya di Kamisan di Bandung di depan Gedung Sate, teman-teman masyarakat sipil pernah mengadakan acara Kamisan terkait dengan masyarakat yang tergusur di Taman Sari misalnya gitu kan. Jadi itu ingin mengetuk pemerintah sebetulnya di situ. Nah, jadi sebetulnya saya terima kasih juga ya sudah diajakin sama Mas Huda dari IOIC untuk mengajak saya, dan saya juga di sini mewakili Sekolah Damai Indonesia atau Sekodi Bandung ya, untuk sama-sama bertukar pikiran, berkontribusi untuk teman-teman muda lewat penyusunan kartu ini. Begitu teman, terima kasih atas waktunya. Oke, makasih Kopari, kita kasih tepuk tangan. Demokrasi. Demokrasi nggak cuma harus keras ya. Kesannya gimana gitu. Oh kemarin 3 minggu sih. 3 minggu. Saya di situ belajar bagaimana mengoptimalisasi penggunaan media untuk perubahan sosial dan advokasi. Dan sekarang kami sedang terapkan di Sekolah Damai Indonesia untuk teman-teman muda. Terima kasih. Terima kasih Kopani. Nanti bisa ada sesi live IG ya untuk tim Malako Damai. Oke, makasih Kopani, itu informasi yang sangat bermanfaat ya gitu, apalagi untuk kaum muda yang saat ini juga banyak banget anak muda yang join di Zoom gitu. Nah, tadi udah disampaikan alasan gitu ya kenapa Kopani memilih pertanyaan-pertanyaan itu gitu ya berkaitan dengan anak muda. Nah, sekarang kita mau beralih ke Mas Huda gitu ya. Mas Huda, coba. Ada apa? Oh iya, share screening. Sebentar ya. Oke, Mas Huda, mungkin dari Mas Huda bisa disampaikan gitu ya, kenapa sih memilih menggunakan kartu sebagai media untuk berbicara, ngobrol bareng gitu ya, terkait ada beberapa isu lah. Nanti Mas Huda yang bisa kasih informasi kayak gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita undang dulu Mas Huda, tapi ini slide-nya agak ini ya, error ya Mas Huda ya. Waktunya 20 menit Mas Huda untuk ngobrol. Iya, oke. Suaranya ke siapa ini? Kepada. Nah, oke, udah. Oke. Oke, di studio banyak banget orangnya. Ada 100 orang. Oke. Tadi kalau Kang Fani udah spill tentang kartu kita, itu kita sengaja buat kartu, namanya kartu ngobrol yuk, supaya anak-anak muda terbiasa untuk ngobrol gitu. Terutama topik-topik yang aku kayak agak mendengung ya. Oke, terutama untuk topik-topik yang kan? Ada dua ya. Speaker sama mic-nya dimatiin dulu. Oh, Fahri, speaker sama mic-nya dimatiin dulu. Mic. Speaker mana yang dimatiin? Halo, cek Itu Mas ya? Huda? Tes.
Aku ya. Oh, aku mikir apa? Nah, oke. Nah, topik ini kita sebut dengan dialogue for change. Kenapa? Supaya anak-anak muda itu punya ruang dan punya alat untuk ngobrol topik-topik yang dirasa saat ini berat gitu ya. Kayaknya itu nggak akan terjadi di sekolah, nggak akan terjadi di kampus. Mungkin jarang banget terjadi di keluarga juga gitu. Nah, dengan kartu ini kita ingin membawa lebih dekat ke masyarakat gitu ya, ke keluarga, ke kelompok teman-teman muda, sekolah, mahasiswa. Ini juga banyak para pendeta dan para biarawati gitu ya. Ini supaya dipakai juga gitu sebagai alat pendidikan gitu, sebagai media kreatif gitu. Nah, salah satu nilai yang kita percaya adalah adanya honest conversation gitu. Ada ngobrol dengan kejujuran gitu. Nah, biasanya kalau kita di sesi kita akan kasih tahu tentang prinsip-prinsip apa saja yang bisa kita terapkan dalam obrolan atau dalam dialog ini gitu. Tadi di awal sudah disampaikan ya, kita dari Initiative of Change, project kita di Bandung saat ini, Bandung dan Jakarta adalah trust building. Salah satu yang kita pikirkan atau teori perubahannya adalah jika generasi muda difasilitasi untuk membangun trust, trust ini sebagai modal sosial ya. Kalau di antara masyarakat tidak ada trust, kayaknya akan sulit gitu ya, untuk bertemu aja sulit gitu, apalagi berkolaborasi gitu, apalagi berdialog gitu. Oleh karena itu trust menjadi fondasi paling utama untuk melakukan percakapan atau dialog ini gitu. Jadi jika generasi muda difasilitasi untuk membangun trust dan menemukan inner peace dan healing, baik di tingkatan individu maupun di tingkatan komunitas, dengan metode dan media yang kreatif dan reflektif, dan salah satunya dengan kartu ini, maka anak muda ini akan siap menjadi agen perdamaian dan bisa mewarnai Indonesia gitu. Apalagi nanti kita berpikir, ini tahun lalu kita bikin ya, 2022 ya, kita berpikir bahwa ini akan menjadi investasi pendidikan gitu ya, pendidikan politik, pendidikan literasi, religious literacy gitu ya, dan semuanya untuk menyongsong 2024 gitu. Kayaknya mungkin kalau ada anak SMA sekarang mungkin umur 15, tahun 2024 dia udah bisa punya hak suara gitu. Jadi dengan rentang waktu ini kita mau ajak para pemimpin yang ada di sini dan juga di Zoom untuk pakai alat ini sebagai bagian dari investasi jangka panjang kita untuk sumber daya manusia yang berkualitas gitu. Tadi kan di situ dibilang demokrasi itu it's all about quality of human resources gitu. Nah, ini kita dalam rangka itu gitu. Jadi kita pengen ada perubahan di Indonesia dengan cara anak muda menemukan inner peace-nya dan menemukan healing-nya gitu. Salah satu quote yang kita pakai adalah luka yang tidak tertransformasikan maka tertransfer gitu. Ini yang kita yakini bahwa semua orang dalam individu maupun secara komunal atau komunitas pasti ada wounds-nya gitu ya, pasti ada kelukaan-kelukaan dalam dirinya gitu. Nah, ini yang ingin kita address gitu. Supaya wounds itu tidak tertransfer ke generasi berikutnya, maka kita yang bertanggung jawab gitu. Individu punya tanggung jawab, komunitas juga punya tanggung jawab, sehingga ada transformasi dari wounds yang ada gitu. Nah, salah satu prinsip yang kita yakini adalah change starts with me. Perubahan dimulai dari diri saya, bukan oleh DPR, bukan oleh presiden, bukan oleh pendeta, bukan oleh suster, bukan oleh ulama, bukan. Tapi semua orang perlu menemukan tanggung jawabnya, bahwa mereka juga punya peran untuk melakukan perubahan. Gitu. Nah, kartu ngobrol yuk yang tadi disampaikan Ko Fani, itu kita meriset gitu ya, kira-kira topik apa yang itu relate banget ke anak muda, dan ini menjadi kebutuhan, kepentingan masa depan gitu ya. Nah, kita menemukan lima topik paling utama yang ini harus diobrolin gitu ya, yang ini harus didiskusikan gitu oleh semua pihak, terutama anak muda gitu. Anak muda perlu difasilitasi gitu. Yang pertama adalah keberagaman. Indonesia negara majemuk, Indonesia negara beragam. Oleh karena itu membicarakan ini perlu didesain, perlu difasilitasi supaya poinnya masuk gitu ya, tentang keberagaman gitu. Yang kedua tentang demokrasi pasti gitu ya. Indonesia di di tahun mendatang sekarang aja sudah sekarang Indonesia menjadi ketua ASEAN, ya kan? Itu kan pencapaian besar gitu ya. Indonesia juga udah masuk G20.
dalam tahun 20-30 tahun Indonesia menjadi salah satu negara ekonomi terkuat di dunia gitu loh. Jadi kalau demokrasinya tidak diatur atau tidak di-maintain dan dirawat dan diperkuat, maka kita hanya akan menjadi jadi konsumen saja mungkin gitu loh. Kita mungkin akan tergerus dengan kekuatan ekonomi gitu tanpa melibatkan masyarakat, tanpa melibatkan berpusat kepada masyarakat yang selama ini terpinggirkan gitu. Yang ketiga ekologi pastinya. Kayaknya di Bandung udah mulai kerasa ya, panas, tiba-tiba hujan, terus tiba-tiba banjir gitu. Kita juga mau ngomongin tentang ekologi gitu, bahwa kita membutuhkan alam gitu ya. Karena kita butuh alam, maka alam perlu dirawat, perlu dijaga gitu. Yang keempat mental health. Kayaknya hampir semua riset mengatakan mental health menjadi isu paling memudahkan gitu ya. Anak UI kemarin bunuh diri ya kan, karena skripsi. Anak mana lagi? Kayaknya makin banyak gitu. Itu kemarin anak Lampung, anak-anak SMP udah mulai self harm gitu ya. Banyaknya kekerasan, banyaknya narkoba, miras dan lain sebagainya berpusat kepada mental health atau regulasi emosi gitu ya. Sekarang kayaknya kita lihat banyak anak muda yang kesulitan gitu ya untuk meregulasi emosinya gitu. Nah, ini kita bekali atau kita siapkan reflective questions gitu ya, pertanyaan-pertanyaan reflektif supaya mereka kembali ke dirinya gitu, supaya mereka juga mau dengerin orang lain dan akhirnya mereka punya empati gitu. Dan terakhir adalah berpikir kritis gitu ya. Kayaknya hampir semua apakah itu terorisme, radikalisme, semuanya berpusat kepada kemampuan berpikir kritis kita semua dan terutama anak muda gitu ya. Gimana caranya mengajarkan atau mengajak anak muda berpikir kritis gitu. Jadi 5 topik ini yang kita menurut pandangan kami, menurut riset kami ini penting banget untuk didiskusikan oleh semua orang, terutama anak-anak muda gitu ya. Kita mau menyasar, waktu itu kita mau menyasar kayaknya cocoknya untuk mahasiswa nih gitu ya. Tapi salah satu kontributor mengatakan, oh kayaknya bisa dicoba tuh anak SMA dulu nih gitu. Karena anak SMA sekarang itu tahun 2024 udah bisa jadi punya hak suara gitu. Dan akhirnya kita coba untuk anak SMA masuk. Kemarin di Jakarta kita launching ini untuk anak SMA masuk juga gitu ya. Gurunya terbelalak gitu ya. Kok anak ini bisa ngomong ya? Kalau di kelas kan nggak bisa ngomong. Dia fasilitasi bisa ngomong gitu ya. Dia bisa ngomongin tentang, dia anak SMP kelas 2 mungkin ya. Dia bisa ngomongin tentang sejarah reformasi, tentang korupsi gitu ya. Kita pikir anak kecil nggak tahu apa, ternyata informasinya luar biasa gitu. Jadi yang kita yakini kalau anak muda difasilitasi, diberi ruang, didengarkan, itu akan keluar gitu. Brilian idenya, reflektifnya gitu. Jadi terakhir adalah kita mau menginspirasi anak muda, me-equip atau membekali anak muda dengan kekuatan-kekuatan ngobrol, kekuatan-kekuatan mendengarkan, dan juga menemukan inner peace dan healingnya. Kemudian kita perlu mengkoneksikan gitu ya, perlu menghubungkan gitu ya. Makanya kalau ada sekolah Kristen, jangan hanya dengan sekolah Kristen. Kalau dia pesantren atau kampus Islam, jangan hanya dengan pesantren gitu ya. Perlu ada ruang-ruang perjumpaan seperti malam ini gitu, supaya kita terkoneksi satu sama lain gitu. Tidak hanya sebatas ide, tapi sebagai manusia gitu ya, sebagai warga bangsa dan warga dunia, kita perlu terkoneksi gitu, bahwa ada nilai-nilai kemanusiaan yang perlu kita hargai dan kita nurture gitu ya, kita rawat dan kita tumbuhkan gitu. Seperti itu. Jadi setelah ini kita akan main ya, Suster, Pak Pendeta, kita akan main di sini. Kita akan coba kartunya. Kira-kira akan jadi hasil output dari percakapan-percakapan reflektif kita malam ini. Teman-teman di Zoom akan kita bagi 2 kelompok. Satu difasilitasi oleh Fahri, satu difasilitasi oleh Pipit. Boleh bersuara dulu Pipit sama Fahri? Halo Yes. semuanya, selamat sore. Malam kali. Oh, malam ya udah. Biar Pit, semangatnya bangun, masih sore. Udah malam, Pit. Kayaknya satu aja juga nggak apa-apa, Mas. Satu grup aja. Ya udah, katanya satu grup. Jadi teman-teman yang di online silahkan diskusi dengan Pipit. Kita sudah kirimkan kartunya ke Pipit. Nanti ada quote-nya, ada reflective questions-nya. Itu yang perlu dijawab ya. Kemudian ada aksi nyatanya
seperti apa nanti bisa disampaikan. Jadi yang perlu didiskusikan adalah teman-teman ngobrol tentang reflective question-nya apa, masing-masing orang saling mendengarkan. Kemudian nanti setelah itu kita selesai, kita akan dengarkan gitu ya, apa yang menjadi hasil-hasil percakapan kalian gitu. Seperti itu, Ibu Ninis. Jadi yang di sini kita main ya, Pak ya, biar kita merasakan langsung. Karena kita yakin adalah experiential learning gitu ya, perlu mengalami langsung gitu. Ada teorinya, ada experiential learning-nya. Yes, of course. Yes. Oke, silahkan, kita punya waktu 15 menit ya. Kalau kurang nanti kalian kasih tahu. Oke, silahkan. Tampaknya kalau misalnya saling ngobrol sama udah tapi saya nggak mau dengar dia gitu ya, dia ngomong apa tapi dalam hati tidak mau jelas itu kan dalam dunia pun secara internal pun secara kenal pun tidak hati jadi orang apa yang di adanya satu ini soal feeling. Semoga bisa memvisualisasi bagaimana supaya bisa berbicara dengan terbuka dan bagaimana ini juga membagi kita termasuk fasilitator saya sendiri juga untuk berbicara dengan orang.
sampai kebencian atau kemarahan terkait dengan orang lain membuat kita tidak adil ya. Nah, di sini Kan sebetulnya saya kartu ini yang warna hijau ya. Semoga terbaca ya. Bisa ada terbaca juga begini. Nah, pertanyaannya adalah Ini merupakan sudah adil kah kamu kamu terhadap orang atau kelompok yang berbeda dengan Ya. kalian? Nah, bagaimana Siapa individu atau kelompok yang menurut kamu sulit untuk kamu pahami dan pemikiran tentang kita, pemikiran tentang kita itu udah berbobot mungkin kita ambil waktu 1 menit ya kira-kira dalam relasi sosial atau relasi personal siapa individu atau kelompok yang menurut kita sulit kita pahami. Oh iya dari saya ya. Oh my god. Oh ya. Demokrasi pada dasarnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Baik kualitas sumber daya Nah, kualitas manusia itu mungkin ada yang juga bisa jadi ya karena beberapa orang tingkat pendidikan orang juga bisa menjadi satu indikator bagaimana kita bisa menjadi langsung berkualitas juga. Tapi ingat kadang-kadang semakin tinggi pendidikan kalau misalnya kita juga tidak memiliki rasa ada stres empati itu juga sama aja bohong gitu kan. Nah dengan adanya kita memiliki pendidikan yang cukup baik sudah baik mungkin dalam masyarakat kita. Oke, coba mau dulu ya karena orang memiliki pendapat ya. yang berbeda-beda. Dan tidak langsung serta-merta memutuskan bahwa siapa mungkin karena punya karena dalam pendidikan yang selalu ya bukan yang ya terus tapi ya sikap si 20 atau misalnya mencoba untuk mengaku bahwa semua oh ini mah kayak lebih ini ya melihat personalnya gitu. iya Memang tidak ada sesuatu. Tapi saya kalau misalnya ya kita rasakan. Saya kan sadar jadi saya sangat fulfill atau saya sadar saya ini bisa terbukti ya situasinya perlu waktu saya sebelum bawakan apa terima saya ada saat ini tidak hanya sebatas seorang religius begitu representasi dari sebuah kelompok keyakinan, tapi juga dia wajib mengetahui dan mengintervensi isu-isu kemanusiaan. Jadi saya sangat tergugah dan kami sepakat bahwa ini juga harus ditiru dari semua komunitas keyakinan dan juga keagamaan, bahwa mereka juga harus belajar, harus tahu, dan tentu saja harus bisa merayakan keberagaman. Terima kasih. Very good. Thank you Fahri dan Pipit. Silakan Ninis. Oke, perlu satu dari ini Mas. Oke, kalau masing-masing grup. Oh, masing-masing grup ya. Refleksinya tadi ngapain aja? Oke. Kesan-pesannya gimana ya? Tadi udah perempuan laki-laki sih. Ini mau siapa? Silahkan. Cap cip.
Oke, silakan. Siapa yang ini sama-sama baju biru lagi? Kalau Sisna kan dari Halako Dama ya, ini kan baru ketemu nih. Tahu dong. Silakan. Apa ini? Dari permainan, refleksinya Oh gimana? iya, oke. Halo, selamat malam teman-teman. Terima kasih. Permainannya seru banget. Gitu ya, topiknya tentang keadilan, dan ternyata itu membuat kita merenung sudah seadil apa kita di dalam kehidupan sehari-hari tentang mereka yang berbeda. Dan itu membuat kami sadar ternyata ada pengalaman-pengalaman yang sangat beragam dan tertolong gitu oleh kartu ini, terungkap semuanya gitu ya. Dan aksinya juga menolong kita lebih sadar lagi untuk menghidupi keadilan itu sendiri. Kurang lebih begitu. Thank you. Saya kembalikan. Makasih. Tajun langsung. Halo semuanya. Halo semuanya, aku Ami. Di sini tadi aku udah main di sini dingin ya di luar. Tadi kita udah main board game. Hai Ami. Main board game. Kebetulan tim aku Kak Raja dan Suster Jera dan Kak Fani dapat temanya demokrasi. Nah, tadi seru banget sih dan keren juga bisa kepikiran bikin board game kayak gitu ya. Soalnya itu tuh bener-bener pas kita baca quotes-nya terus mengaplikasikan gitu ya, merefleksi gitu. Kita jadi apa ya? Recall juga gitu ya memori-memori kita, pengalaman kita waktu ada di posisi kita tuh udah pernah ngerasain gak sih apa namanya berpendapat gitu ya, tapi si pendapatnya tuh nggak orang lain suka gitu ya atau beda sama yang lain gitu. Terus di aksinya juga ngebahas gitu kalau misalnya kita tuh waktu pas kejadian itu gitu ya, perasaan kita kayak gimana gitu dan apa yang kita lakuin gitu ya buat nanggepin si orang lain yang nggak suka sama pendapat kita gitu. Dan mungkin hal itu jadi hal yang perlu apa namanya, perlu kita ubah gitu ya dari diri kita sendiri gitu, karena kan ada juga hal yang si misalnya gitu ya ada kejadian di sekolah gitu, itu tuh bahkan bukan misalnya dia mau berpendapat gitu ya sebagai murid, tapi misalnya nggak disukai sama guru atau temannya gitu. Tapi itu tuh jadi uh, apa kesalahan yang menerus gitu. Jadi kayak sistem gitu. Jadi si sistem itu tuh jadi bikin kita tuh jadi merasa salah terus gitu. Jadi kayak mewajari suatu hal yang nggak baik gitu dalam hidup gitu. Misalnya tadi juga dicontohin misalnya tentang senioritas di kampus atau di sekolah gitu ya, mahasiswa mahasiswa baru gitu untuk jadi apa ya merasa harus jadi junior yang nggak tahu apa-apa dan pasti salah gitu ya sama si seniornya. Nah ini tuh jadi hal yang bikin kita untuk bisa lebih belajar lagi gitu ya untuk bisa demokrasi dan menerima gitu semua pendapat orang lain dan harus bersikap netral gitu sih. Jadi overall si apa board gamenya sangat applicable banget gitu ya di dan relate gitu dipakai untuk di diskusi-diskusi seperti ini. Oke, makasih udah ada Pendeta Jun tadi ya, sama juga Ami udah share. Gimana Mas Suda? Sudah selesai dari Mas Suda? Udah, oke. Kasih tepuk tangan kita semua. Dari studio ada yang mau bertanya? Ya, nanti apa kasih komentar dan insight
Ya, karena kan tadi udah ada ya di flyernya kan Sia masa kecil kan. Iya, penanggap ya. Jadi nggak cuma nebek nama aja ya. Penanggapnya Mohon pas maaf. selesai kan. Nggak boleh gabut. Nggak boleh gabut. Menanggapi ini. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, sejauh pengalaman saya memang refleksi itu kan dia mengambil makna dari itu salah satu bagian kita membangun nilai sebenarnya ya. Membangun nilai itu salah satunya adalah dengan refleksi, di mana refleksi itu kita ngambil bisa berupa dari pengalaman sehari-hari, juga bisa berupa dari media seperti kartu ini. Dan ketika tadi saya mengamati untuk dua kelompok ini, kita bisa menemukan bagaimana pengalaman itu muncul dengan stimulusnya dari kartu yang dibuat oleh teman-teman ini. Dan ini memang salah satu media yang sangat baik, di mana pengalaman itu kemudian muncul dan berada di dalam situasi saling peduli, saling mendengarkan, dan aman. Lalu kan tadi dicoba sebenarnya pengalaman itu ditransfer ke dalam kehidupan nyata. Setidaknya dalam beberapa waktu yang aman bagi mereka untuk mengeksplorasi pengalaman, menceritakan, lalu terjadi interpersonal di mana setiap orang saling mendengarkan. Dan kalau dilihat dari sisi pendidikan karakter kan intranya itu refleksi ya Kang Fani dan Mas Suda, sementara internya ketika dia harus saling mendengarkan dan dia pun mendengarkan pendapatnya dari orang lain. Saya kira ini sangat keren, apalagi jika misalnya salah satunya menghadapi politik 2024, ngomongin demokrasi dan lain sebagainya, dan hal-hal yang mengganggu, yang membuat bising kita itu dalam menghadapi 2024. Saya kira ini menjadi salah satu cara yang baik agar mereka juga bisa berpendapat dengan terfokus, dan yang pentingnya adalah ada refleksi di dalam diri. Nah, itu sangat penting karena kemampuan berefleksi itu kan akan muncul juga empati, simpati, dan lain sebagainya. Saya kira seperti itu, Kang Fani, Mas Suda, dan teman-teman semua. Dan saya ucapkan selamat, selamat menikmati malam-malam gini di Halako Damai ke-73 ditemani Mas Suda, Kang Fani, dan teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Kang Zia sudah menyampaikan insight-nya ya, karena tidak ada pertanyaan, tidak apa-apa gitu ya. Nanti bisa bertanya lagi karena masih gratis dia bertanya itu. Oke, terima kasih kepada sahabat Damai yang sudah hadir di sini. Ada Sisnela, ada Pendeta Jun, ada Ami, ada Kang Raja, ada Kang Zia, ada juga Kang Daus, ada juga Kang Lutfi. Ini mau nyanyi lagi nggak Kang Daus? Oh, udah katanya. Ini juga ada Fahri, Teh Pipit, ada Yestu, ada ini panggilnya Edo ya. Oke, terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Jangan lupa follow @BSOP Indonesia, @Initiative of Change, OIOC.Indonesia, @trustbuilding.id, dan pastinya @halako_damai. Terima kasih semuanya, selamat melanjutkan aktivitas dan happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat malam, dadah. Selamat malam, terima kasih semuanya. Terima kasih.